kita akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
mukjizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Shalom adik-adik. Udah siap memuji nama Tuhan belum? Siap dong. Siap, pasti sehat-sehat juga kan adik-adik? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Kau beri. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang semangat hari ini? Saya. Yuk kita gerak sama-sama. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak apa? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ngapain lagi Kak? Jongkok, jongkok Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang.
selalu senang. Yes. Masih semangat kan adik-adik? Semangat dong pastinya. Siapa di sini yang bersuka cita? Siapa di sini yang bersukaria? Yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah Hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ayo adik-adik. Apa kak? Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tangan wajah bersedih. Hilangkanlah Hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Lagi kali ya kak. Lagi dong. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini?
Wah, kakak berharap semuanya sedang bersukacita karena tema firman Tuhan hari ini adalah tentang sukacita. Siapa yang bersukacita hari ini? Oh, semuanya ya. Oke, kira-kira apa sih yang membuat kita dapat bersukacita? Apakah karena kita bermain bersama teman? Atau mungkin kita dikasih camilan yang enak oleh teman seperti permen, biskuit, dan lain-lain, atau mungkin karena kita dikasih hadiah. Nah, semuanya sih bisa ya membuat kita bersukacita. Tapi semuanya itu sukacita yang sementara, adik-adik. Kenapa? Karena sukacita yang sebenarnya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak membawa sebuah buku ya. Bukunya itu terdiri dari beberapa kertas warna, adik-adik. Nah, apa ya bukunya? Nah, adik-adik mau tahu kan? Nah, dengar baik-baik ya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini nih yang membuat kakak itu bersukacita. Karena kakak tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan dia telah menghapus dosa kakak, makanya kakak bersukacita. Nah, adik-adik lihat ya, ada kertas yang di tangan Kak Betty. Ini kertasnya berwarna apa? Ya betul, berwarna putih. Nah, kakak akan mulai ceritanya ya. Warna putih. Saat manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, mereka diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka dibungkus oleh kemuliaan Allah, sehingga manusia itu tidak memerlukan baju, adik-adik, karena bajunya itu berupa sinar kemuliaan Allah, sinar kekudusan Allah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, jadi kalau menurut gambarnya berarti mereka persis seperti Allah, di mana ada kemuliaan Allah yang melingkupi kehidupan mereka. Nah, tapi suatu hari ya, ketika Hawa sedang berjalan-jalan di taman, iblis melihat bahwa Hawa itu terlalu disayang sama Tuhan. Mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iblis tidak suka dengan hal-hal yang baik. Dia ingin merusak apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Dia ingin merusak semua ciptaan Allah yang baik dan yang sempurna. Apa yang dia lakukan, adik-adik? Dia mulai datang mendekati Hawa. Dia membujuk Hawa supaya Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan apa yang terjadi? Apakah Hawa nurut kepada bujukan iblis? Iya, benar. Ya, Hawa nurut, Hawa ngikutin apa yang dimau oleh iblis. Dia setelah dia makan buahnya, dia pergi kepada Adam dan dia memberi buah itu kepada Adam. Adam memakannya. Apa yang terjadi, adik-adik? Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka kemuliaan Allah itu diambil lagi oleh Allah. Dan yang terjadi adalah mereka dapat melihat tubuh mereka telanjang, tidak menggunakan pakaian. Nah, adik-adik, sejak saat itulah manusia berdosa. Mereka dikuasai oleh dosa.
pikirannya, hatinya itu dikuasai oleh dosa. Bahkan bukan hanya manusia aja loh yang menerima akibat ini, seluruh ciptaan Allah itu mengalami akibat gara-gara apa? Gara-gara manusia tidak taat kepada perintah Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia kehilangan bungkus kemuliaan itu, nah mereka mulai mencari sesuatu yang dapat menutupi tubuh mereka. Firman Tuhan katakan bahwa mereka mulai mengambil apa? Mengambil daun untuk menutupi tubuh mereka supaya nggak malu. Tetapi Tuhan itu baik, ya. Tuhan baik, sehingga apa yang Tuhan lakukan? Dia mengambil atau menyembelih seekor domba, dan bulunya itu ya kulitnya itu dipakai untuk dijadikan baju untuk menutupi badan dari Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, dosa itu harus dibayar ya dengan penumpahan darah. Pada zaman itu yang dikorbankan adalah domba, adik-adik ya. Domba yang disembelih, kulitnya diambil untuk dijadikan baju buat Adam dan Hawa. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, adik-adik, dosa terus bertambah-tambah di muka bumi ini. Ya, seiring dengan bertambahnya manusia. Makanya dosa itu terus ada di dalam bumi ini. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena semua orang sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka kita memerlukan juru selamat, adik-adik, supaya tidak ada lagi domba yang disembelih, ya. Terus gimana dong? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Nah, yang dapat menyelamatkan kita itu adalah Tuhan sendiri. Karena kasih-Nya Tuhan, ya, Yohanes 3 ayat 16 tadi katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Tuhan sangat-sangat mengasihi bumi ini. Tuhan sangat-sangat mengasihi semua manusia. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirim anaknya yang tunggal, kata firman Tuhan. Nah, adik-adik, 2000-an tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa seorang bayi yang mungil. Ketika kita merayakan hari Natal, kita sedang menyaksikan bahwa Allah yang begitu mengasihi manusia, Dia datang ke dalam dunia ini sedalam rupa manusia. Dia lahir sebagai seorang anak kecil. Nah, ya, dia lahir untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, kira-kira umur 33 tahun lebih, ya, Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan dosa, Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk disalibkan di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan dari atas kayu salib, ya, dan Dia mau berkorban. Dia ingin kita dibebaskan dari dosa. Darah Yesus menyucikan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan.
Dia mau taat, ya bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 katakan, Kristus Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Tetapi adik-adik, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, yaitu yang kita peringati sebagai hari Paskah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang mengasihi kita itu, yang sudah mati itu, ya, dia menebus dosa kita sehingga hati kita, hidup kita yang tadi hitam sekarang kembali menjadi putih lagi. Ya. Mazmur 51 ayat 9 katakan, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Darah Yesus menyucikan kita dan hidup kita kembali diubahkan. Nah, adik-adik, siapapun yang dilahirkan kembali oleh Tuhan atau orang-orang yang sudah ditebus hidupnya, Tuhan mau kita terus bertumbuh, ya. Orang yang baru bertobat itu seperti orang yang baru lahir, adik-adik. Orang yang baru lahir itu kan seperti anak bayi, ya. Nah, tapi ini bayi rohani maksudnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang bayi? Dia harus banyak makan, minum susu supaya dia terus bertumbuh, ya, jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, bahkan menjadi orang tua, ya. Kerohanian kita pun seperti itu, adik-adik, ya. Warna hijau ini menunjukkan bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kerohanian kita harus bertumbuh. Caranya gimana? Setelah kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus terus makan makanan rohani. Makanan rohani itu apa ya? Firman Tuhan. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus selain baca firman Tuhan, rajin berdoa, ya, ikut ibadah, ikut melayani Tuhan, supaya iman kita terus semakin hari semakin bertumbuh, adik-adik. Itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita sudah terus bertumbuh di dalam Tuhan, ingat nih satu hal lagi yang terakhir, bahwa setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan telah menjanjikan surga baginya. Siapa yang mau masuk surga? Semua mau masuk surga, karena setiap orang yang percaya kepada Yesus dan terus mengerjakan keselamatan di dalamnya, pasti dia akan masuk surga. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa surga itu jalannya dari emas murni. Wah, sungguh indah sekali ya. Kapan kita akan pergi ke surga? Nanti pada saat Tuhan memanggil kita untuk balik kembali ke surga. Nah, adik-adik, sumber sukacita kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi di luar Tuhan Yesus tidak ada sukacita. Semuanya itu hanya bersifat sementara. Ya, mainan bersifat sementara, teman-teman bersifat sementara, makanan yang enak sifatnya juga sementara, baju bagus itu juga sifatnya sementara. Karena semuanya itu pasti akan ada waktunya di mana kita akan kehilangan. Baju yang bagus bisa rusak, makanan yang kita makan bisa habis, ya. Mainan yang kita mainkan itu bisa rusak. Semuanya sifatnya sementara. Yang bersifat kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, jika kamu belum menerima atau belum mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, hari ini kakak mau ngajak kita untuk berdoa bersama-sama.
kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hidup kita terus dipenuhi dengan sukacita. Oke, adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Masuklah dan tinggal di dalam hati kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah meminta Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita. Dan sekarang apa yang terjadi? Maka di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Kalau sudah ada Tuhan Yesus, maka kita harus terus menjadi anak yang baik. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan semua hal yang baik. Demikian firman Tuhan dari kakak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah, hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.